dan bahagia, saya Alfa Mariani, guru matematika dari SMP Negeri 6 Salatiga. Saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran diferensiasi pada materi pencerminan. Setiap anak adalah pribadi unik dengan segala keragaman yang mereka miliki. Untuk melayani kondisi tersebut, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Langkah awal yang saya ambil adalah dengan memetakan keragaman murid dipandang dari 3 aspek. Aspek pertama adalah kesiapan belajar atau kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Asesmen diagnostik saya gunakan untuk mengukur penguasaan dan kebutuhan murid dalam mempelajari materi pencerminan. Aspek yang kedua adalah minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan survei sederhana untuk mengetahui sejauh mana murid menyukai matematika dengan menuliskan rentang angka 1 sampai 10. Aspek yang ketiga adalah gaya belajar murid. Untuk mendapatkan data gaya belajar, saya bekerja sama dengan guru BK. Kebetulan setiap tahun kita mengadakan tes psikologi. Ini sudah lengkap, sudah penjurusan. Oh malah barang Pak Bin. Oh ya, terima kasih Pak Bin, ini benar yang saya butuhkan. Ada 3 jenis gaya belajar di kelas, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Setelah mendapatkan informasi tentang aspek keberagaman murid, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang pembelajaran. Saya kan sekarang mengajar materi pencerminan. Nah, saya menggunakan aplikasi ini untuk mengajar anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual. Kemudian untuk anak yang mempunyai gaya belajar auditori, saya memakai YouTube karena ada suaranya. Tetapi ini yang saya perlu pendapat dari Bu Mul, karena ada 2 anak itu yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kira-kira Bu Mul mempunyai ide bagaimana Bu Mul? Ini untuk pencerminan ya Bu Alfa ya? Benar. Itu loh Bu Alfa yang kita pakai lingkungan sekolah, itu jubir ubin itu dibuat seperti sistem koordinat itu. Nanti diberi sumbu dan sumbunya pakai tali. Nanti anak-anak suruh menghitung antara benda dengan bayangannya, bisa dicerminkan sumbu. Pada proses pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Menyiapkan murid baik fisik maupun psikis untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, memberi motivasi dengan menunjukkan contoh aplikasi pencerminan dari berbagai suku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Misalnya, tenun dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, hiasan manik-manik dari suku Dayak, kemudian ada batik khas dari Papua. Langkah yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran atau sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Sedangkan yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Berdasarkan identifikasi dari aspek keberagaman yang sudah saya peroleh, maka saya menyusun strategi dalam mendiferensiasi proses, konten, dan produk pembelajaran pada materi pencerminan. Proses penyampaian materi saya sesuaikan dengan gaya belajar murid. Bagi murid yang mempunyai gaya belajar kinestetik, yaitu murid yang suka bergerak atau tidak bisa diam dalam waktu yang lama, saya menggunakan alat peraga pencerminan. Bagi murid dengan gaya belajar visual, yaitu murid yang lebih peka dengan warna, penampilan, keindahan, dan kerapian,
saya merancang materi menggunakan aplikasi GeoGebra. Materi ini bisa dilihat di link atau dengan cara scan QR berikut. Bagi murid yang memiliki gaya belajar auditori, yaitu murid yang senang mendengarkan informasi berbentuk dialog, nada atau segala info yang ditangkap dengan alat pendengaran, saya menyiapkan konten di YouTube. Dan agar tidak mengganggu, murid mengenakan earphone saat mengakses konten tersebut. Kesimpulannya, rumus umum pencerminan terhadap sumbu Y adalah semua A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi di sini contohnya jika G memiliki koordinat negatif 2, negatif 4, maka bayangannya adalah 2,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika benda A, X, Y dicerminkan titik pusat, maka akan dihasilkan negatif X, negatif Y. 4,2 dapat disimpulkan berarti A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X. Setelah menyelesaikan materi pencerminan, murid diberi tugas untuk mendesain batik khas Kota Salatiga atau batik Plumpungan yang mengaplikasikan teori pencerminan. Motif dasar batik Plumpungan terinspirasi dari susunan batu besar dan batu kecil prasasti Plumpungan, yaitu prasasti yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Kota Salatiga. Murid mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Ada yang menggunakan pentet, ada yang mengerjakan secara manual, dan ada yang menggunakan aplikasi menggambar di dalam HP. Hasil pekerjaan murid beragam. Ada yang langsung mengaplikasikan batik di kaos, di gaun pesta, dan di sepatu. Ada murid yang membuat kerajinan tangan berupa sulaman di sapu tangan dan hiasan dinding dari manik-manik. Sebagian besar murid menggunakan aplikasi dalam mengerjakan tugas ini. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi menggambar, yaitu Ibis Paint X. Ini adalah hasil karya murid-murid ketika menggunakan aplikasi. Beberapa murid yang lain menggambar batik secara manual dan untuk mempercantik hasil karya mereka digunakan pensil warna dan spidol. Murid memberikan refleksi pembelajaran melalui Google Form. Hal-hal yang murid sukai dalam pembelajaran matematika pada materi pencerminan adalah pembelajarannya seru dan menyenangkan. Yang kedua, mereka bisa mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, mudah menangkap materi yang diberikan karena sesuai dengan gaya belajar murid. Apa saja yang dipelajari pada materi pencerminan? Yang pertama adalah sifat pencerminan, yang kedua pencerminan pada koordinat kartesius, dan yang ketiga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat murid, pembelajaran akan menarik jika 1. Itu bervariasi cara mengajarnya dan diberikan tugas sesuai dengan materi yang ada di lingkungan. Contohnya, mendesain batik pada materi pencerminan.